Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ana Pov. Udah 4 hari aku di rumah terus, pengen jalan-jalan tapi nggak ada temennya. Ayah sama bunda masih sibuk kerja belum ambil libur, terus Kak Theo juga sibuk di kafe. Hari ini aku lagi santai-santai di rumah sendirian sambil makanin agar yang tadi dibuat sama Mbak Ina. Karena bosan, aku coba buat nelpon Ira mau aku ajak main. Tut 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 tut. Terdengar nada sambungan telepon, pasti Ira lagi asik main sama pacarnya kalau nggak dia udah berangkat liburan ke Bali sama orang tuanya. Karena lama nggak diangkat-angkat juga, aku langsung matiin sambungan telepon. Sekarang aku mau telepon Kak Theo. Tutut. Setelah 2 kali terdengar nada telepon tersambung, akhirnya Kak Theo angkat telepon aku. Ada apa? Nah, tanya Kak Theo di seberang sana. Kak, Ana bosen. Pengen main tapi nggak ada temennya. Aku membalas ucapan Kak Theo sambil nyuapin agar ke mulut. Emangnya Ira kemana? Kok nggak ngajak Ira aja? Balas Kak Theo. Tadi udah ditelepon nggak bisa, palingan juga lagi main sama pacarnya atau kalau nggak dia lagi perjalanan ke Bali. Soalnya dia bilang liburan ini mau ke Bali sama papah mamahnya. Enak ya si Ira. Aku nyerocos panjang lebar ke Kak Theo sambil masih makanin agar. Udah, jomblo nggak usah iri. Sama lo juga kudunya bisa ngertiin ayah bunda. Mereka sibuk kerja itu cari uang buat lo juga kali. Ya udah, entar malam ke mall. Mau nggak? Nasehat Kak Theo ke aku, terus dia mau ngajakin ke mall. Maulah, tapi harus malam ya. Kok nggak sekarang aja? Aku terima ajakannya tapi masih nawar ke Kak Theo. Nggak bisa, soalnya siang ini Bayu nggak ke kafe. Dia ke kafe nanti malam, jadi kita gantian. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kak Theo jelasin alasannya ke aku. Mau, kok. Janji ya entar malam. Aku iyain aja, daripada nggak jadi ke mall. Iya, ucap Kak Theo. Abis itu dia langsung matiin sambungan telepon. Paling kafenya rame, jadi dia lagi sibuk nggak bisa lama-lama teleponan. Kalau kalian tanya kenapa aku nggak ikut Kak Theo ke kafe aja, alasannya karena aku malas. Di sana pasti diruruh bantu-bantu, mana rame banget yang datang. Udah kayak pelayan aja jadinya tapi nggak digaji. Kan bangke. Agar yang tadi aku makan udah habis, aku balikin tempat agar tadi ke dapur sekalian mau minum. Sekarang aku mau ke kamar buat tidur siang. Biar nanti bangun-bangun udah sore abis itu siap-siap ke mall sama Kak Theo. Autor Pov. Ana udah tidur sekitar 2 jam, sampai-sampai dia nggak sadar kalau orang rumah udah pada pulang. Bundanya sekarang lagi jalan ke kamar Ana buat bangunin dia. Sampai di depan pintu kamar, bunda ngetuk pintu kamar Ana. Tok tok tok. Ana, kamu nggak bangun? Panggil bunda dari depan pintu. Karena nggak ada jawaban dari Ana, bunda langsung buka pintu kamar Ana. Dan di atas kasur terempampang jelas Ana masih tidur dengan nyenyak. Bunda guncang-guncang lengan Ana biar bangun. Ana, bangun ini udah sore. Panggil bunda ke Ana. Ana yang lagi enak-enak tidur, kebangun gara-gara bunda bangunin sambil guncang-guncang tangannya. Dia ngucek-ngucek matanya. Karena masih ngantuk Ana belum begitu sadar kalau bunda ada di samping tempat tidurnya. Dia nguap 2 kali, abis itu buka mata lebar-lebar biar nggak ngantuk lagi. Udah sadar, dia nengok ke arah bundanya. Loh, bunda kok udah pulang? Ini jam berapa emangnya? Bunda kan biasanya pulang maghrib, tanya Ana ke bunda. Ini baru jam 3, sayang. Bunda sama ayah sengaja pulang sore. Karena nanti malam mau ada tamu datang, jawab bunda sambil duduk di pinggiran ranjang Ana. Oh, pantesan. Kak Theo udah pulang juga. Sekarang Ana nanyain kakaknya. Udah, dia lagi di kamarnya, kata bunda. Emang tamunya siapa?
Bun. Ana mulai penasaran. Temen ayah, Tante Ima sama Om Hadi. Mereka udah janjikan mau ajak anaknya main ke sini kalau anaknya udah pulang dari Jogja, jelas Bunda ke Ana sambil ngelipat selimut yang tadi dipakai Ana tidur. Yah, padahal entar malam aku mau diajak Kak Theo ke mall. Batal deh. Ana agak kecewa karena entar malam nggak jadi ke mall gara-gara ada temen ayah yang waktu itu mau ke sini. Nggak boleh gitu, sayang. Mereka kan mau silaturahmi ke sini. Ya udah, daripada kamu ngambek gitu, mending kamu ikut Bunda ke supermarket beli bahan-bahan masakan sama makanan kecil buat suguhan nanti. Bunda ngajakin Ana buat ikut belanja. Tapi Ana juga pengen jajan, Bun. Boleh, kan? Ana memohon ke Bunda sambil ngeluarin senyumannya yang paling manis. Iya boleh. Sekarang kamu siap-siap, Gih. Bunda juga mau siap-siap dulu, suruh Bunda sambil berdiri dari duduknya. Siap, Bun. Jawab Ana cepat, abis itu langsung melesat ke kamar mandi. Bunda cuma geleng-geleng kepala nggak abis pikir sama kelakuan anak gadisnya itu, udah besar tapi kelakuannya masih kayak anak kecil umur 10 tahun. Bunda langsung keluar kamar Ana terus sekarang ke kamar buat siap-siap juga. Ana Pov. Sekarang aku sama Bunda baru aja sampai di parkiran supermarket. Aku turun dari kursi penumpang karena tadi yang nyupir Bunda. Hari ini cuacanya agak mendung, jadi nggak begitu panas. Aku berdiri di dekat mobil nungguin Bunda yang masih ada di dalam mobil. Tes. Satu titik air jatuh di tangan aku lihat ke sekeliling ternyata udah gerimis. Aku jalan ke sisi mobil satunya nyamperin Bunda, Bun. Panggilku. Kenapa, Dek? Tanya Bunda setelah ngalihin perhatiannya dari dompet di tangannya. Gerimis, Bun, jawabku sambil ngalangin wajahku pakai tangan biar nggak ketetesan air. Ya udah ayo kita masuk. Keburu deras nanti. Maaf ya, Bunda tadi kelamaan di mobil. Bunda keluar mobil abis itu jalan menuju pintu masuk supermarket, aku langsung ikut jalan di belakang Bunda. Kita udah ada di dalam supermarket, lagi milih-milih sayuran. Bunda ambil beberapa sayuran, sedangkan aku malah sibuk ngedarin pandangan nyari di mana tempat cemilan berada. Dek, kamu tuh kalau bisa belajar masak dikit-dikit. Biar kalau di kos makannya nggak beli terus, sekali-sekali masak sendiri. Lagian kamu kan perempuan, nanti kalau udah nikah harus bisa masak loh, nasihat Bunda ke aku sambil masih milih-milih sayuran. Iya, Bun. Nanti Ana belajar masak kapan-kapan. Lagian kalau malam-malam kita lapar, Ira suka masakin kok. Nggak jajan terus, dia kan pinter masak, balasku natap Bunda yang masih belakangin aku karena masih sibuk sama sayuran. Ya bagus kalau Ira bisa masak. Tapi kamu nanti kalau udah nikah nggak tinggal sama Ira lagi, jadi kamu harus bisa masak sendiri. Bunda sekarang natap aku sambil senyum. Kan masih lama, Bun. Siapa juga yang mau nikah sekarang? Balasku sambil ketawa karena lucu aja Bunda bahas nikah-nikah, padahal aku kan masih muda, masa depanku masih panjang. Ya kan Bunda cuma ngingetin. Ayo sekarang ke bagian makanan kecil, sekalian katanya tadi mau beli jajan. Bunda ngalihin pembicaraan dengan ngajak aku cari makanan kecil. Ana Pov. Sekarang aku lagi di dapur bantuin Bunda masukin makanan kecil ke dalam toples sambil minum boba milk tea. Tadi abis dari supermarket aku ngajak Bunda mampir buat beli minuman boba di pinggir jalan. Nanti temen ayah kesini jam berapa Bun? Tanyaku ke Bunda yang lagi masukin kue nastar ke dalam toples. Nanti mereka kesini abis maghrib. Nanti abis ini kamu langsung mandi terus sholat, abis itu dandan yang rapi, jawab Bunda dilanjut nyuruh aku buat siap-siap abis ini. Kayak tamu penting aja pakai dandan rapi-rapi, kataku ke Bunda. Biar sopan aja, Dek. Lagi, wih, banyak banget makanannya. Udah kayak mau ada acara penting aja. Kak Theo datang langsung nyerocos motong ucapan Bunda. Bener, Kak. Aku juga disuruh dandan rapi masa,
kayak mau ada acara apa aja, aku menanggapi ucapan Kak Theo sambil terkekeh. Udah daripada kalian cerewet terus, mendingan pada bersih-bersih sana, abis itu sholat. Perintah bunda ke kita. Aku sama Kak Theo pun jalan bareng ke kamar masing-masing buat laksanain perintah bunda. Autor POV. Udah selesai mandi sama sholat maghrib, Ana sekarang lagi di kamar lagi mainin HP-nya. Dia udah dandan rapi, jadi nanti kalau temen ayah udah dateng dia nggak usah ribet-ribet ganti baju. Ding 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 ding. Nando Andrinovis calling. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Nando. Ana udah mau neken tombol hijau, tapi tiba-tiba pintu kamarnya dibuka sama seseorang. Dek, disuruh ke bawah. Temen ayah udah datang, ternyata Theo yang buka pintu ngasih tahu kalau tamunya udah datang. Iya, Kak. Abis itu Ana masukin HP-nya ke dalam saku baju, ngebain panggilan dari Nando. Ana sama Theo jalan beriringan ke bawah. Sesampainya di tengah-tengah tangga, Ana lihat ada ayah bunda duduk ngadep ke Ana, sama 3 orang lagi duduk belakangin Ana. 3 orang itu ada 1 perempuan sama 2 orang laki-laki. Karena terlalu fokus lihat ke arah meja tamu, Ana nggak nyadar kalau udah sampai di anak tangga terakhir. Pekik Ana karena kaget, saat dia mau ngelangkah ke anak tangga berikutnya ternyata udah nggak ada. Dia udah sampai di lantai bawah. Makanya jangan jelalatan kemana-mana matanya. Mentang-mentang di sana ada cowok ganteng, seloroh Theo ke Ana. Apaan sih, Kak? Gaje deh, sewot Ana. Dia lanjut jalan ke arah meja tamu ninggalin Theo yang masih berhenti di belakang sana. Dia berdiri di samping bundanya. Pas dia mau salaman ke Tante Ima sama Om Hadi dia kaget bukan main. Jadi ternyata anaknya mereka yang jadi dosen di kampusnya itu si dosen killer. Pak Asa, apes banget sih, bisa ketemu si dosen killer padahal lagi ada di Jakarta. Kirain anaknya cewek, soalnya kebanyakan dosen muda di kampus kan cewek, batin Ana. Ana POV, adek, ayo salaman. Kok malah bengong, sih? Tegur bunda ke aku. Saking kagetnya aku sampai bengong beberapa detik. Malam Tante Ima, Om Hadi. Aku salaman ke sepasang suami istri itu, tapi pas mau salaman sama Pak Asa aku jadi agak ragu. Malam, sayang. Ini kenalin anak Tante, Abi. Abi ini Ana, balas Tante Ima sambil ngenalin Pak Asa ke aku, padahal juga udah kenal. Tapi kok panggilannya Abi, comel hihi. Tapi mukanya masih tetap killer, nyeremin. Bikin takut anak orang. Iya Tante. Malam, Pak Asa. Jawabku canggung terus lanjut salaman sama Pak Asa. Malam, Rosiana. Pak Asa balas jabat tanganku, terus jawab singkat sapaan aku. Abis itu aku duduk di samping Kak Theo yang udah duduk di kursi sebelah bunda. Jadi kayak yang udah Tante Ima ceritain ke kamu, kalau Abi ini jadi dosen di Budi Luhur. Kamu emang diajar sama Abi, nak? Tanya Om Hadi ke aku setelah selesai menyesap teh hangat yang ada di atas meja. Aku yang lagi berusaha buat ngalihin pandangan biar nggak kontak mata sama Pak Asa, langsung beralih natap Om Hadi. Iya, Om. Saya salah satu mahasiswi Pak Asa, jawabku seadanya sambil senyum biar sopan. Berarti udah kenal dong. Tiba-tiba Tante Ima nyahut. Iya, Tante. Kan Pak Asa dosen Ana. Hehe, aku balas ucapan Tante Ima sambil nyengir. Abis itu ayah sama Om Hadi lanjut ngobrolin urusan pekerjaan, terus bunda sama Tante Ima ngomongin masalah ibu-ibu. Kak Theo sama Pak Asa ternyata juga udah agak akrab, mereka nggak tahu lagi ngobrolin apa. Yang bikin aku salfok itu, masa Kak Theo manggil Pak Asa, Mas Abi, makin kelihatan kalau udah tua. Hihihihi, ternyata tanpa sadar aku udah ketawa kecil gara-gara mikirin itu tadi. Kamu ngetawain apa, Dek? Ayah langsung nanya gitu ke aku pas dia denger kalau aku lagi ketawa sendiri. Enggak, ya, enggak ada, kok, balasku sambil nyengir ke ayah. Enggak sopan, Ana. Ayah serius, tiba-tiba nada bicara ayah berubah jadi serius.
Maaf, yah aku cuma bisa nunduk, takutlah kalau ayah udah kayak gini. Udah. Mending sekarang kalian berdua ajak Nak Abi ngobrol di teras belakang, soalnya ayah bunda mau ngomongin urusan orang tua sama Om Hadi sama Tante Ima juga, lerai bunda, sambil nyuruh kita bertiga pindah ke teras belakang. Bentar, kita bertiga. Berarti Pak Asa juga dong. Ya ampun, males banget ih. Dek, ayo ke belakang. Ayo Mas Abi. Kak Theo udah berdiri dari duduknya, ngajak aku sama Pak Asa ke belakang. Aku nurut aja sama ucapan bunda, aku langsung berdiri ninggalin Kak Theo sama Pak Asa di belakang. Sekarang aku lagi duduk di kursi teras belakang, aku keluarin HP dari saku baju. Pas layarnya udah aku nyalain, ada 3 panggilan tak terjawab dari Nando. Ya ampun, aku lupa kalau tadi aku belum sempet ngangkat telepon dari Nando. Aku langsung telepon balik Nando, sambil berdiri di pinggir teras. Tut, Ana. Baru terdengar 1 kali nada sambungan, Nando udah langsung angkat telepon dari aku. Halo, Ndo. Maaf ya tadi aku nggak angkat telepon dari kamu, soalnya di rumah lagi ada tamu terus pas tadi aku mau angkat telepon dari kamu tiba-tiba Kak Theo manggil aku suruh ke ruang tamu, balasku langsung nyerocos minta maaf ke Nando. Iya, nah, nggak apa-apa, aku juga minta maaf udah missed call kamu berkali-kali. Aku cuma khawatir kamu kenapa-napa, balas Nando dengan nada kalem khas dia. Ya udah nanti aku telepon lagi ya, Ndo. Soalnya tamunya belum pulang, pamitku ke Nando. Iya, nah, bye. Ucap Nando di seberang sana, aku yakin kalau dia sekarang lagi senyum. Udah jadi kebiasaan dia kalau lagi pamit pasti sambil senyum manis. Jadi kangen Nando. Ups, bye, Ndo. Balasku, abis itu aku langsung tutup sambungan telepon. Aku balik badan mau duduk lagi di kursi, ternyata udah ada Kak Theo sama Pak Asa duduk di kursi. Teleponan sama siapa? Nah, tanya Kak Theo penasaran. Nando, ucapku singkat abis itu langsung duduk di kursi sebelah Kak Theo. Kak Theo cuma ngangguk-ngangguk paham. Abis itu Kak Theo sama Pak Asa asik ngobrolin urusan laki-laki, mereka lupa apa di sini ada aku. Pak Asa walaupun lagi di luar kampus kalau ngomong juga masih kaku juga, emang dari sananya gitu kali ya. Tanpa hirauin mereka, aku langsung buka HP mainin Twitter biar nggak stres. 20 menit puas cekikin gara-gara bacain cuitan-cuitan receh di Twitter, aku lanjut buka Instagram. Ternyata isinya sama aja, postingannya kebanyakan screenshotan Twitter juga. Kalau gini mending buka di Twitter langsung aja, bisa ikut nimbrung di komentar. Mas Theo, kata Bu Mira disuruh ke dalam waktunya makan malam, tiba-tiba Mbak Ina dateng ngasih tahu kalau kita disuruh masuk. Iya, Mbak, ayo, Mas Abi, Dek. Kak Theo beranjak dari duduknya sambil ngajakin aku sama si dosen killer. Aku langsung masukin HP ke saku baju lagi, abis itu jalan di belakang mereka. Sampai beberapa langkah dari meja makan, aku dengar kalau Tante Ima sama Bunda lagi ngomongin aku. Dek Mira udah kasih tahu Ana belum kalau dia mau dijodohin sama Abi? Tanya Tante Ima ke Bunda. Belum, Mbak. Nanti abis ini saya kasih tahu Ana, balas Bunda yang belum sadar kalau kita bertiga udah ada di deket meja makan. Aku tercekat kaget, diem di tempat. Pikiran aku kosong, otak aku ngelek parah. Rasanya mau nangis sambil teriak. Aku nggak salah dengar, kan? Apa-apaan ini? Aku nggak mau, aku harus pergi. Ana nggak mau. Autor POV. Tanpa pikir panjang, Ana langsung lari sekenceng-kencengnya keluar rumah. Semua orang yang ada di ruang makan panik. Ya ampun, Ana. Jangan-jangan dia dengar pembicaraan kita tadi, Mbak. Ucap Mira. Bunda Ana khawatir. Abi, kamu kejar Ana dong, jangan diem aja. Ima teriak ke anaknya. Iya, Mah, balas Abi Asa, terus langsung lari ngejar Ana keluar. Theo ikut. Theo yang panik juga ikut ngejar Ana.
Sedangkan Ana yang udah sampai di jalan depan rumah dia berhentiin seorang ojol yang kebetulan lewat depan rumahnya, mungkin abis nganterin delivery makanan. Mas, Ana manggil tukang ojek itu, pas mas ojolnya udah berhenti Ana langsung naik ke boncengan mas ojol ini, ayo mas buruan ngebut. Ana langsung nyuruh masnya ngebut, motor masnya pun langsung melaju dengan kecepatan tinggi. Ninggalin Theo sama Abiasa yang baru aja sampai di depan gerbang. Tenang aja, gue tahu di mau kemana. Ayo ambil mobil, mas. Ucap Theo ke Abiasa, abis itu dia balik jalan ke garasi buat ambil mobil diikuti Abiasa. Pakai mobil saya aja, sahut Abiasa yang disetujui Theo. Mereka langsung masuk ke dalam mobil Abiasa. Sekarang Ana lagi di perjalanan ke rumah Ira. Kemana lagi kalau bukan ke sana? Anterin saya ke perumahan Gria Prayoga, cepetan mas. Nanti saya bayar. Nggak pakai aplikasi nggak papa, kan? Teriak Ana di belakang. Nggak papa, mbak, balas mas ojol. Cuma butuh waktu 15 menit akhirnya Ana sampai di rumah Ira. Dia tadi minta buat lewat jalan pintas aja biar cepet. Dia langsung bayar 50.000 pakai satu-satunya uang yang ada di dalam kantongan bajunya. Makasih, mas. Ambil semuanya kalau ada yang nanya tadi antar saya kemana, bilang aja ke bandara. Pesan Ana ke mas ojol sambil lari ke dalam rumah Ira. Ana pov. Tok tok tok. Ira. Buka pintu. Ra. Ini Ana, teriak Ana di depan pintu sambil ketok-ketok. Ceklek ceklek. Kriet. Ira muncul dari balik pintu. Syukur deh Ira ada di rumah, berarti dia belum berangkat ke Bali. Ada ucapan Ira terputus karena Ana langsung masuk ke dalam abis itu buru-buru nutup pintu rumah Ira. Ra, tolongin aku. Aku lagi kabur dari rumah, nanti kalau ada keluarga aku yang nanyain atau nyamperin ke sini kamu bilang nggak tahu ya. Cerocos Ana cepet, emang kena. Tintin. Belum selesai Ira ke Ana, di depan ada suara klakson mobil. Itu pasti Kak Theo, aku ngumpet di kamar kamu ya. Jangan bilang siapa-siapa. Ana langsung ngacir ke kamar Ira, takut ketahuan sama kakaknya. Autor pov. Tok tok tok, tok tok tok, ceklek. Kak Theo, ada apa Kak malam-malam kesini? Loh kok ada Pak Asa juga? Malam, Pak. Ira sekarang dibuat bingung sama apa yang sebenarnya terjadi. Gue mau jemput Ana, suruh dia keluar. Ucap Theo to the point tanpa balas sapaan dari Ira. Ana nggak kesini, Kak. Emang Ana kemana? Ira memulai aktingnya semeyakinkan, biar Theo percaya. Nggak usah nurut sama Ana kalau disuruh bohong. Tadi gue ketemu ojol yang tadi bawa Ana. Ternyata Theo punya dua alasan kenapa dia yakin kalau Ana di sini. Pertama, karena cuma Ira temen deket Ana atau bisa dibilang sahabat jadi bisa dipastikan kalau Ana bakal kabur ke rumah Ana. Kedua, mobil mereka tadi berpapasan sama ojol yang tadi bawa Ana dan Iru dari arah perumahan tempat Ira tinggal. Gue izin mau masuk rumah lo boleh? Kalau emang bener Ana nggak ada di sini, pasti boleh dong. Ucap Theo sambil menyeringai tanda kalau si Ira udah kalah nggak bakal bisa jawab apa-apa. Dia langsung nyelonong masuk tanpa nunggu jawaban dari Ana. Ana, ayo pulang. Teriak Theo di dalam rumah Ira. Untung orang tua Ira lagi ada acara di luar. Sedangkan Ana yang ada di kamar Ira dengar teriakan Theo langsung tercekat. Dia takut kalau ketahuan Theo abis itu dipaksa buat ikut pulang. Theo cari Ana di ruang tamu, ruang TV, dapur, bahkan sampai kamar mandi yang ada di dapur tapi Ana tetap nggak ada. Cuma satu tempat yang belum Theo datengin, kamar Ira. Theo sama Abiasa melangkah menuju kamar Ira diikuti Ira yang ada di belakang mereka dengan perasaan cemas. Mereka udah ada di depan pintu, Theo ketok pintu kamar Ira. Tok tok, Ana, ini kakak, ayo pulang. Ayah bunda sama yang lainnya bingung khawatirin lo, dek. Theo berusaha buat sabar ngadepin adiknya itu. Karena nggak ada jawaban dari dalam, Ra, gue izin masuk kamar lo, pernyataan Theo ke Ira. Bukan pertanyaan ya,
jadi nggak perlu dijawab. Ceklek, Ira semakin cemas, dia sampai menjamin matanya karena takut kalau si Ana ketahuan. Kosong, nggak habis akal, Theo menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar Ira. Klik, pintu kamar mandi dibuka, dan ternyata benar. Ana ada di dalam sana lagi jongkok sambil nutupin mukanya pakai tangan. Dek, ayo pulang, ucap Theo lembut. Enggak, teriak Ana histeris. Karena udah habis kesabaran, Theo langsung gendong Ana di pundaknya. Pulang, ayah bunda sama yang lainnya khawatirin lo. Ana Pov, aku berusaha buat berontak biar bisa turun dari gendongan Kak Theo, gerak-gerakin kaki aku membabi buta. Mungkin karena kewalahan ngadepin aku yang terus berontak, Kak Theo akhirnya nurunin aku di samping pintu mobil. Aku langsung lari ke arah gerbang rumah Ira, tapi baru beberapa langkah Pak Asa malah narik tangan kanan aku. Aku berontak sambil narik-narik tangan aku biar bisa lepas, tapi usahaku sia-sia gara-gara Pak Asa megangin tangan aku kenceng banget. Bapak apa-apaan, sih, lepasin, dan nggak usah ikut campur. Teriakku ke Pak Asa, bodoh amat dengan posisi dia yang notabene dosenku. Tapi Pak Asa malah semakin kenceng megangin tangan aku, terus dia sekarang juga natap aku galak. Rosiana, kamu jangan kekanak-kanakan. Orang tua kamu sama orang tua saya itu khawatirin kamu harus balik ke rumah. Pak Asa masih tetap natap aku sambil ngomel. Dek, lo tuh harusnya dengerin penjelasan ayah sama bunda dulu. Mereka ngelakuin semua ini karena ada alasan tertentu, dan itu juga buat kebaikan lo. Sekarang nada bicara Kak Theo udah agak pelan. Aku yang denger penjelasan Kak Theo jadi sedikit lebih tenang gak berontak lagi. Karena aku udah tenang, Pak Asa sekarang udah lepasin tangan aku. Kakak emang tahu apa alasan ayah bunda ngelakuin ini aku? Tanyaku tajam ke Kak Theo. Gue tahu, tapi yang berhak dan pantas ngejelasin ke lo itu ayah bunda, bukan gue, balas Kak Theo tegas. Lebih baik sekarang kamu balik ke rumah, Rosiana. Orang tua kamu sama orang tua saya mau jelasin sesuatu ke kamu dengerin baik-baik dulu penjelasan dari mereka. Setelah itu, kamu baru bisa mutusin pendapat kamu. Pak Asa ikut bujuk aku biar mau balik ke rumah. Tapi aku nggak dengerin omongan dia, aku jalan ke arah Kak Theo yang berada di dekat mobil. Maafin Ana, Kak. Bunda sama ayah pasti khawatir nyariin Ana, aku minta maaf ke Kak Theo sambil meluk dia, abis itu aku nangis di pelukan Kak Theo. Kak Theo balas pelukan aku, terus dia ngusap-usap punggung aku buat nenangin. Setelah beberapa saat pelukan, Kak Theo lepasin pelukan aku abis itu dia ngusap air mata aku dan nyium kening aku. Iya, kakak udah maafin. Sekarang kita pulang ya, ucap Kak Theo. Iya, Kak balasku, terus aku ngedarin pandangan nyari keberadaan Ira. Ternyata Ora masih berdiri di teras depan rumahnya, aku jalan ke arah dia. Ra, maaf ya udah ganggu kamu malam-malam. Aku pamit pulang, aku minta maaf ke Ira karena udah ganggu waktu istirahat dia. Iya, nah, kapan-kapan kamu harus ceritain apa yang sebenarnya terjadi, sumpah aku masih bingung ini, balas Ira sambil natap aku penuh intimidasi. Oke, aku ngacungin jempol ke Ira. Aku balik ke Kak Theo sama Pak Asa, kita bertiga masuk ke dalam mobil. Ternyata ini mobil Pak Asa, pantesan kayak asing gitu. Aku duduk di kursi belakang. Selama perjalanan, masih terngiang-ngiang di otakku pembicaraan Bunda sama Tante Ima di meja makan tadi. Aku dijodohin sama Pak Asa. Aku dijodohin sama Pak Asa. Aku dijodohin sama Pak Asa. Aku, Pak Asa. Aku, Pak Asa. Mana cocok? Ya ampun, mikirinnya aja aku nggak mau. Tanpa sadar, ternyata air mata aku jatuh ke tanganku. Aku nangis. Kak Theo yang dengar kalau aku lagi nangis langsung nengok ke belakang. Dek, kok nangis lagi? Tanya Kak Theo lembut. Nggak apa-apa, balasku sambil ngusap air mata yang ada di pipi aku. Aku berusaha buat nggak nangis lagi,
aku coba buat ngalihin pikiran aku dari kejadian tadi. Aku lihat jalanan dari jendela, tapi tetap aja berakhir dengan aku ngelamun abis itu nangis lagi. Aku nggak bisa. Kak Theo nggak nanyain lagi, paling dia udah capek ngadepin aku. Sekarang aku udah sampai di depan rumah, Kak Theo sama Pak Asa udah turun dari mobil. Aku masih diem aja di duduk mobil sambil nangis. Nggak ada yang nyuruh aku buat keluar, sampai akhirnya Bunda ngetok kaca mobil di samping tempat aku duduk. Aku ngalihin pandangan aku ke Bunda. Bunda buka pintu mobil di samping aku. "Sayang, ayo turun," bujuk Bunda dengan nada lembut. Aku masih natap Bunda lama, sampai akhirnya aku turun dengan cepat terus langsung peluk Bunda sambil nangis. "Ana nggak mau." Huhuhu, ucapku sambil nangis di pelukan Bunda. Set. "Iya, Bunda ngerti. Ayo masuk ke dalam dulu, sayang." Bunda bujuk aku biar mau masuk ke dalam. Aku lepasin pelukan aku sama Bunda, tiba-tiba Kak Theo ngedeket ke aku ngusap air mata aku. "Cengeng," katanya, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku dituntun sama Bunda ke dalam rumah. Sesampai di ruang tamu, di sana udah ada Ayah, Tante Ima, Om Hadi, sama Pak Asa. Aku duduk di deket Bunda sama Kak Theo. "Ya ampun, Ana. Maafin Tante ya," ucap Tante Ima khawatir sambil nyamperin aku. Kak Theo pindah duduk di sebelah Pak Asa. "Maafin Ayah sama Bunda ya, Ana," ucap Ayah ke aku. Sedangkan aku tetap nunduk karena rasanya masih pengen nangis. Kak Theo ngusap-usap punggung aku, terus Bunda juga meluk aku dari samping. "Sebenarnya Ayah mau ngasih tahu sama jelasin alasan kita mau jodohin kamu sama Nak Abi kalau waktunya udah tepat. Tapi keburu kamu tahu duluan, jadi Ayah mau jelasin sekarang." Nada bicara Ayah mulai serius. Aku beraniin buat natap Ayah, yang dibalas senyuman sama Ayah. "Jadi, ada salah satu masa lalu Ayah sama Bunda yang belum kita ceritain ke kamu. Kamu mau dengerin, kan?" tanya Ayah ke aku. Aku cuma ngangguk-ngangguk. "Jadi, dulu Ayah sama Bunda menikah di usia yang masih muda karena kita ngelakuin kesalahan fatal. Waktu itu Bunda sama Ayah baru lulus SMA, kita harus dinikahkan karena Bunda kamu waktu itu mengandung anak Ayah." Saat itu aku langsung tercekat kaget. "Berarti Kak Theo." "Jadi, Kak Theo." Aku menyela ucapan Ayah. "Ana, kamu dengerin Ayah dulu sampai selesai," ucap Bunda di sampingku. Aku cuma ngangguk-ngangguk. Ayah tersenyum, kemudian lanjutin cerita. "Tapi setelah 2 bulan menikah, Bunda kamu keguguran jadi kami harus kehilangan calon anak pertama kami. Kakak kamu sama Kak Theo." Ayah menghela nafas sebentar. Mungkin Ayah sesih karena keinget sama kakak aku yang ternyata udah nggak ada. Karena nggak mau lama-lama terpuruk dalam kesedihan, jadi waktu itu Ayah sama Bunda mutusin buat nerusin kuliah dulu. Ayah kuliah di Jakarta, sedangkan Bunda kamu kuliah di Bandung. Ayah kuliah sambil kerja buka bisnis kecil-kecilan sama temen Ayah waktu itu, begitu juga dengan Bunda kerja di salah satu kafe di sana, sampai akhirnya 3 tahun berjalan Bunda kamu yang lulus duluan terus balik lagi ke Jakarta tinggal sama Ayah. Bunda buka usaha catering kecil-kecilan di Jakarta. 6 bulan kemudian Bunda kamu hamil Kak Theo. Usaha Ayah sama Bunda semakin berkembang selama kehamilan Kak Theo, sampai akhirnya bisa kaya sekarang ini. Ayah berhenti cerita terus natap aku, Bunda, sama Kak Theo satu-satu. "Walaupun akhirnya kita hidup bahagia kaya sekarang ini, tapi Ayah tetap takut kalau kamu ngalamin hal yang sama seperti kami. Jadi itu alasan Ayah jodohin kamu sama Nak Abi." Ayah mengakhiri ceritanya. Aku cuma diem nyerna kata-kata Ayah. Aku tahu maksud Ayah jodohin aku itu baik, tapi aku tetap belum bisa terima ini. Terus Kak Theo, "Ya?" tanyaku ke Ayah. "Kenapa cuma aku yang dijodohin? Kak Theo kok enggak? Gue kan udah punya calon. Sedangkan lo kan jomblo," balas Kak Theo yang membuat semua orang ketawa kecuali aku sama Pak Asa.
Sekarang suasananya udah agak cair gara-gara ucapan Kak Theo tadi. Jadi gimana, Ana? Tanya Om Hadi yang dari tadi diem cuma nyimak. Ditanya kayak gitu aku jadi bimbang sekarang. Aku bingung mau jawab apa. Kalau aku nggak terima, nanti ayah sama bunda kecewa. Tapi kalau aku terima, ini Pak Asa ya ampun. Masa aku harus punya suami dosen killer kayak gitu? Nggak dijawab sekarang juga nggak apa-apa kok, sayang. Tiba-tiba Tante Ima nyela. Iya, Dek. Bunda ikut-ikutan. Ya udah, sekarang kita makan tadi kan nggak jadi makan, ajak Bunda ke kita semua. Ana ke kamar aja, Bun. Udah kenyang soalnya. Permisi. Tanpa menunggu jawaban dari mereka, aku langsung lari ke kamar. Bersambung.